Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sewarna Indah dengan NIM 200222172. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang berkaitan dengan silabus 10, yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem yang mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka dari situlah sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Lalu mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena adanya dua alasan. Alasan yang pertama yaitu dalam sidang PPU PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberikan judul pidatonya dengan nama Filosofis Groundslek daripada Indonesia Merdeka. Dan Nur Bekri juga menjelaskan bahwa makna Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia. Fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar hasil hidup kenegaraan atau ideologi negara. Alasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya yaitu nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groundslek. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau dapat dinamakan filsafat Pancasila artinya yaitu refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sandra Prateja menjelaskan bahwa makna Pancasila ada 4. Yang pertama yaitu agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan fundamental mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua yaitu agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Yang ketiga yaitu agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya yaitu nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan genetivus subjektivus artinya yaitu nilai-nilai yang dapat dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik itu untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai filsafat. Yang kedua yaitu landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis filsafat Pancasila artinya yaitu sebuah pemikiran atau hakikat dari raison d'être sila-sila Pancasila sebagai filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas dasar hakikat sila-sila Pancasila itu sangat diperlukan karena sebagai bentuk pengakuan atas dasar modus eksistensi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis filsafat Pancasila artinya yaitu nilai-nilai Pancasila itu dapat digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan menjadi sebuah pengalaman yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis filsafat Pancasila.
Landasan aksiologis filsafat Pancasila artinya yaitu nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Contohnya saja yaitu seperti sila pertama yang mengandung nilai kualitas monetis, spiritual, kedudukan, dan sakral. Sila yang kedua yaitu mengenai kemanusiaan yang mengandung nilai bermartabat, harga diri, kebebasan, dan bertanggung jawab. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan yang mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat yaitu nilai yang mengandung nilai demokratis, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang sila kelima yaitu mengenai nilai kepedulian dan gotong royong. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan di sini. Di sini saya untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila bersama Ibu Rita Ahmajulda. Maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.